Hai guys, saya Dia Ayu Pitaloka, NIM 2115471038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi perkembangan pada anak. Yuk kita simak videonya selanjutnya. Perkembangan anak usia dini merupakan kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional anak. Lalu, usia dini merupakan masa yang kritis bagi anak karena pada masa ini otak anak tuh berkembang dengan sangat pesat loh, dan masih bisa berubah sesuai dengan pola asuh dan lingkungannya. Selanjutnya kita bakalan bahas nih, apa sih bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Nah, jadi gini, pertumbuhan itu biasanya bersifat kuantitatif, di mana lebih mengarah ke perubahan bentuk ukuran dan struktur tubuh. Contohnya, pada perubahan tinggi badan, berat badan, berubahnya bentuk tulang, dan sempurnanya sistem susunan syaraf. Lalu berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan itu biasanya bersifat kualitatif, di mana lebih berarah kepada berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Lalu perkembangan juga dapat mempengaruhi aspek fisik dan psikis loh, yang merupakan suatu kesatuan yang saling berdampingan. Yaitu contohnya saat anak diajarkan bagaimana cara memegang pensil dan cara menulis huruf-huruf. Kemampuan belajar menulis pada anak akan dengan mudah dan cepat dikuasai bila dilakukan saat otot-otot pada anak telah tumbuh sempurna dan saat mengenali bentuk sudah dimiliki oleh anak tersebut. Lalu anak juga perlu loh memperoleh pembelajaran keterampilan fisik dalam bentuk permainan agar anak tersebut tidak merasakan bosan. Contohnya yaitu dengan belajar melempar, menendang bola, menangkap, bersepeda, dan berenang. Selanjutnya terdapat beberapa aspek pada perkembangan pada anak. Yang pertama ada perkembangan motorik. Beriringan dengan perkembangan fisik yang sudah matang, perkembangan motorik juga sudah berjalan dengan baik loh. Perkembangan motorik sudah berjalan dengan baik, setiap gerakan sudah seimbang, dan minat anak tersebut. Anak juga sangat perlu memperoleh pembelajaran keterampilan fisik dalam bentuk permainan agar seorang anak tidak merasakan bosan. Contohnya yaitu belajar melempar, belajar menendang, belajar menangkap, belajar bersepeda, dan berenang. Selanjutnya ada beberapa aspek perkembangan pada anak. Yang pertama ada perkembangan motorik, beriringan dengan perkembangan fisiknya yang sudah matang. Perkembangan motorik sudah berjalan dengan baik, setiap gerakan sudah seimbang, dan minat anak tersebut sudah mulai terlihat. Biasanya ditandai dengan adanya keaktifan anak dan gerakan yang berlebih, sehingga anak sangat lincah dan gesit. Sehingga pada masa ini adalah masa yang sangat ideal untuk anak diajarkan keterampilan yang berkaitan dengan motorik, contohnya menggambar, menulis, melukis, berenang, dan atletik. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif atau berpikir. Pada masa ini sebaiknya anak diajarkan untuk menghadapi suatu persoalan yang menuntut untuk suatu pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak, sehingga anak memiliki kemampuan untuk mencari penyelesaian sebelum mampu menyelesaikan persoalan. Lalu yang ketiga ada perkembangan bahasa, di mana perkembangan bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, maupun gerakan. Lalu yang keempat ada perkembangan sosial, aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain seperti orang tua, teman, maupun saudara. Perkembangan sosial itu dimulai sejak dini, diawali dengan orang-orang yang paling dekat dengannya yaitu ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Semua hal yang dipelajari anak dari lingkungan keluarga secara sangat mempengaruhi. Hal yang dipelajari anak di lingkungan keluarga sangatlah mempengaruhi pembentukan perilaku sosial anak pada masa kedepannya. Lalu yang kelima ada perkembangan emosi, merupakan keadaan perasaan yang timbul pada diri seseorang yang disadari, diungkapkan melalui mimik wajah maupun tindakan, yang berfungsi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar tercapainya kesejahteraan dan keselamatan orang tersebut. Kemampuan emosional itu sudah ada sejak kita lahir, bahkan
sejak bayi dilahirkan lah. Contohnya saat bayi merasa senang, ia akan menghentak-hentakkan kakinya dan tertawa. Jika bayi tersebut merasa tidak nyaman dan sedih, maka ia akan menangis. Sekianlah penjelasan tentang psikologi perkembangan pada anak usia dini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Bye.